Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait program bantuan dana sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyalurkan bantuan tersebut tepat sasaran. Ditemui usai menghadiri sidang paripurna penutupan masa sidang keempat di Gedung Nusantara DPR RI Kompleks Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili mengatakan perlu adanya perbaikan sistem data terkait data masyarakat kurang mampu di Indonesia, agar program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu dapat berjalan tepat sasaran. Untuk memastikan bahwa sistem pemutakhiran data kemiskinan yang ada di Indonesia ini harus betul-betul diperbaiki sehingga berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat itu betul-betul tepat sasaran dan tepat waktunya. Aceh juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam penyaluran program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu tersebut. Menurutnya program tersebut tidak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, namun ada juga yang berasal dari pemerintah daerah. Kami juga mengundang pemerintah daerah, para kepala daerah ya, agar ada sinergi dari program-program bantuan perlindungan sosial itu. Karena ada di antara berbagai macam program perlindungan sosial itu yang juga berasal dari pemerintah daerah. Dan seharusnya memang bantuan-bantuan perlindungan sosial itu ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bondan dan Ridwan TV Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI berharap vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan oleh pemerintah. Ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi terkait penemuan vaksin COVID-19 di Media Center DPR RI Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Intan Fauzi berharap pemerintah dapat segera menemukan vaksin COVID-19 karena hal ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Intan menyebut penemuan vaksin ini diharapkan menjadi solusi pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Tapi tentu kami di DPR RI khususnya Komisi 9 berharap dibuka sebesar-besarnya bagi siapapun yang artinya ini pun harus melalui uji klinis. Saat ini Sinovac ini masuk tahap ketiga, fase ketiga. Fase ketiga itu artinya memang diuji coba di Indonesia dan juga tentunya harus mendapatkan izin edar dari Badan POM dan sebagainya. Anggota Komisi 9 DPR RI Anis Biarwati mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam penanganan pandemi COVID-19. Anis menyebut serapan anggaran di Kementerian Kesehatan masih sangat jauh dari anggaran yang telah direncanakan. Anis meminta pemerintah untuk serius menangani pandemi COVID-19 agar tidak semakin banyak masyarakat dan tenaga medis yang menjadi korban penyakit virus corona tersebut. Kan tidak mungkin Presiden Jokowi itu marah-marah kalau tingkat serapannya bagus. Bayangkan dari 75T baru disap 1,53%. Yang lain juga seperti UMKM malah 0,0%. Itu kan masih 0%. Jadi memang ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi di antara pemerintah itu belum baik begitu. Oki Zulindra dan Tegar TV Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan merata. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Basnas di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendorong Basnas memaksimalkan perhimpunan zakat, infak, dan sodakoh agar dapat menjadi sumber bantuan terbesar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Aceh berharap Basnas dapat menjadi badan yang transparan dan terpercaya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, khususnya di masa pandemi virus COVID-19 seperti saat ini. Untuk dapat bekerja secara maksimal dalam mengumpulkan zakat dan infak sodakoh di masyarakat. Sebab bagaimanapun sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia ini tentu memiliki modal sosial yang sangat besar dalam hal kedermawanan di samping memang karena perintah agama.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo mengapresiasi usulan Komisi 8 DPR RI untuk memaksimalkan pelaksanaan dan mengamandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta PP Nomor 14 Tahun 2014 sehingga penghimpunan dan pendistribusian dana bantuan zakat di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Bahwa mereka mendukung ya bahwa undang-undang yang sekarang Undang-Undang 23 2011 dan PP 14 tahun 2014 itu perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Ya. Masih banyak hal-hal yang belum optimal pelaksanaannya. Ferdian dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 dukung pemerintah pacu peningkatan produksi pangan setelah jeda berikut. Komisi 4 DPR RI mendorong program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi tanaman pangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani serta memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ditemui usai panen raya jagung di Desa Marga Catur, Kalianda, Lampung Tengah, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyayangkan meski saat panen raya, para petani menjual jagung dengan harga yang kurang menguntungkan, sehingga tidak menjamin peningkatan kesejahteraan mereka. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI tidak hanya mendorong pemerintah menyalurkan bantuan bibit unggul, namun juga bantuan mesin pengering jagung agar petani dapat menjual jagung dengan harga yang lebih tinggi. Kami Komisi 4 mengambil terobosan walaupun tidak populer, kami menyetop bibit benih yang HU3. Karena semua anggota Dewan menerima pengaduan dari masyarakatnya, yaitu tadi bibit yang kurang baik. Anggota Komisi 4 DPR RI Muslim menyampaikan, para petani mengeluhkan harga jagung yang rendah dan kualitas jagung yang buruk akibat serangan hama. Untuk itu, Muslim mendorong pemerintah menyalurkan pestisida dan pupuk serta mengontrol harga. Muslim juga mendorong pemerintah mencari investor untuk mengembangkan produk berbahan dasar jagung. Banyak sekali keluhan daripada petani, termasuk masalah harga jual, kemudian bibit, kemudian persoalan hama ya. Ini tentu menjadi catatan buat kita, bahkan mereka lebih senang kami nggak usah dikasih bibit, tapi kami disubsidi harga. Tentu dalam hal ini menjadi perhatian buat kita bahwa ternyata petani jagung ini belum sejahtera. Dari Provinsi Lampung, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong peningkatan kerjasama antar BUMN dalam penyediaan bahan baku pembuatan senjata sehingga impor bahan baku senjata bisa berkurang. Dalam kunjungan lapangan ke PT Pindad Jawa Barat, Idris Laina mengatakan, sinergi dan komitmen antar BUMN penting dalam pengembangan industri strategis nasional, seperti industri pertahanan. Bahan baku pembuatan senjata seharusnya tidak diimpor karena Indonesia memiliki SDA dan BUMN energi. Selain itu, perlunya inovasi dan pemanfaatan anggaran negara secara efektif untuk memajukan industri pertahanan nasional. Ada bahan baku yang sebetulnya dimiliki Indonesia, kemudian diekspor, tapi kemudian untuk kebutuhan bahan baku pembuatan senjata kemudian diimpor kembali. Beberapa bahan baku sebetulnya bisa diproduksi di Indonesia kalau bisa bersinergi antar BUMN itu membangun kekuatan industri strategis kita yang lebih baik. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyatakan, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur pendukung untuk mengembangkan industri pertahanan nasional. Saat ini anggaran belum mencukupi untuk memproduksi senjata dalam jumlah besar, kecuali bahan baku dan proses pembuatannya dilakukan di dalam negeri. Kita punya bahan baku itu, tapi kita tidak bisa memprosesnya. Harus kita kirim dulu keluar untuk kemudian kita kirim lagi ke sini untuk bisa menjadi bahan baku utama begitu. Nah, harapan kami ke depan kita bisa menyiapkan segala infrastrukturnya, dan tadi katanya bisa, cuman selama ini belum ada dana yang cukup untuk bisa memfasilitasi itu. Maka ke depan harapan kita mendorong untuk semua bisa dilakukan di dalam negeri, toh bahan bakunya ada di. Dari Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Badan Legislatif atau Balek DPR RI menilai pembahasan sejumlah pasal pada bab 3 dalam daftar inventaris masalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih memerlukan pendalaman substansi. Ditemui saat rapat panja RUU Cipta Kerja di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ali Tahir mengatakan dalam pembahasan klaster rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah masih terjadi perdebatan karena banyak kekhawatiran terkait kegunaan dan perizinan bangunan di kota-kota. Ada usulan diatur dengan keputusan kepala daerah, ada juga yang berpendapat harus dengan perda agar memiliki kepastian hukum demi mencegah penguasaan wilayah. Secara hati-hati karena itu menyangkut kepentingan pusat dan daerah, apalagi itu menyangkut lahan. Ada satu hal yang menarik adalah bicara soal setelah RT RW itu disahkan kemudian RDTR, rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang ini masih dalam perdebatan. Sementara itu, anggota Balek DPR RI Firman Subagio mengungkapkan, rencana tata ruang wilayah harus memiliki batasan-batasan mengingat dalam Undang-Undang Penataan Ruang tidak memiliki batasan waktu. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan menjadi terobosan untuk memperbaiki sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Tata ruang ini memang perlu adanya regulasi di mana untuk penyederhanaan izin-izin di mana kita memperbaiki terhadap substansi pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang yang existing ini. Ketika itu menjadi hambatan maka kita perbaiki, kita sempurnakan. Fitian dan Zia TVR Parlemen melaporkan. DPR RI apresiasi kesuksesan pembayaran emisi karbon dari Norwegia yang nilainya mencapai 800 miliar rupiah. Namun tetap menghimbau agar pemerintah meneliti lebih lanjut manfaat perdagangan karbon bagi Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nurhamidah mengapresiasi kesuksesan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang berhasil menekan emisi gas rumah kaca sehingga mampu memperoleh manfaat dari perdagangan karbon dengan Norwegia. Indonesia punya posisi tawar terhadap negara maju lainnya sebagai salah satu negara yang masih memiliki hutan luas. Tidak bisa tercapai kalau tidak ada dukungan dari masyarakat di sekitar hutan atau yang ada di hutan. Nah, saya kira manfaat ini nantinya selain untuk menjaga pemulihan, kemudian rehabilitasi hutan-hutan kita, termasuk juga menurut saya sih penting untuk bisa memberdayakan secara ekonomik masyarakat di sekitar hutan sehingga mereka bisa punya tanggung jawab, merasa punya panggilan untuk bisa menjaga hutan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendra mendorong pemerintah segera bekerja sama dengan DPR RI mempersiapkan terkait pengaturan dan penelitian seputar perdagangan karbon lebih lanjut agar manfaat perdagangan karbon benar-benar efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Makanya saya minta pemerintah meneliti sejauh mana berdampak baiknya kepada bangsa ini. Kalau baik ya silahkan, nah, kalau lebih banyak yang jeleknya jangan. Makanya saya menekankan di bidang apapun kita harus mengedepankan research and development. Ya, di penelitian dan pengembangan ini harus kita lakukan, termasuk di karbon ini. Mustaqim dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kesiapan Pemda, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Salah satunya telah dicairkannya naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD oleh Pemda Pandeglang dan telah terdistribusi hampir 100% ke KPU dan Bawaslu Kabupaten. Dalam kunjungan kerja reses ke Kabupaten Pandeglang, Banten, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan terkait kekurangan alat pelindung diri atau APD untuk penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pandeglang akan disampaikan pada KPU dan Bawaslu Pusat sehingga bisa menjadi prioritas saat pencairan dana tambahan tahap berikutnya dan bisa segera didistribusikan ke Kabupaten Pandeglang. Kebutuhan-kebutuhan tambahan untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini harus di-backup penuh. Nah, cuma memang kita harus mengikuti undang-undang
Merupakan biayanya ditanggung oleh APBD dan memang bisa di-cover oleh APBN kalau misalnya APBD-nya tidak terpenuhi semuanya. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli juga mengapresiasi kesiapan aparat keamanan di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 dengan telah terpetakannya potensi permasalahan dan menyiapkan antisipasinya. Adanya kecurangan, terus kemudian pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nah nanti ini kan akan ada kerjasama nih, kan juga sekarang kita punya ada Gakumdu namanya, ya, melibatkan aparat penegak hukum dengan KPU dan Bawaslu, terutama Bawaslu. Nah ini nanti koordinasinya harus tetap ditingkatkan. Dari Provinsi Banten, Nuki Tampu-Bolon, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditemui saat menggelar rapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia belum terlihat sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan jangan hanya sekedar mengeluarkan sertifikat halal. Menurutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Yang terpenting adalah bagaimana badan ini mampu memiliki auditor yang betul-betul mengklarifikasi atau mengidentifikasi produk-produk halal. Jadi tidak sekedar dalam tanda kutip jualan sertifikat, tapi lebih dari itu memberikan rasa aman kepada masyarakat Muslim dan memberikan kesadaran dan pencerahan tentang pentingnya produk-produk halal. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Endang Maria Astuti mengatakan, masih banyak masyarakat belum mengetahui fungsi kerja BPJPH yang bertugas menggantikan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan jaminan produk halal di Indonesia. Kita sih berharap produk halal ini disosialisasikan, diedukasi kepada masyarakat hingga khususnya para UMKM ya, UMKM kecil, sehingga masyarakat itu terbina dengan baik dan ketika mereka makan makanan yang mereka makan, mereka tidak perlu was-was. Habibie dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani resmi mengukuhkan secara virtual kepengurusan perempuan Parlemen Republik Indonesia periode 2020-2024 sebagai wujud terhadap peranan dan kontribusi perempuan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ditemui usai pengukuhan pengurus perempuan Parlemen Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua Presidium Perempuan Parlemen periode 2020-2024, Diah Pitaloka, mengatakan Kaukus Perempuan Parlemen mempunyai peranan dalam mengawal kebijakan berbasis gender dan berkomitmen memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang saat ini masih banyak mengalami kasus kekerasan. Kita mengawal kebijakan berbasis gender karena teman-teman ini kan ada di berbagai komisi dan berbagai alat kelengkapan dewan. Jadi ini sebagai satu wadah bagi komitmen kita bersama anggota DPR dan DPD perempuan dalam menjalankan amanahnya juga dengan isu-isu perempuan gitu ya, atau dengan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender gitu ya. Dia menegaskan Kaukus Perempuan Parlemen akan berusaha maksimal dalam memperjuangkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibahas kembali dalam Prolegnas tahun 2021 untuk menjadi undang-undang yang melindungi dan menjaga kaum perempuan dari kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Ya bagaimana kita menyiapkan pembahasan, menyiapkan mekanismenya. Saya juga berharap DPR benar-benar bisa membahas dan menyelesaikan, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai menerjemahkan keprihatinan kita terhadap makin maraknya tindak kekerasan seksual di masyarakat. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.